Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Prof dan teman-teman semua. Izinkan saya mencoba untuk mempresentasikan terkait dengan review jurnal saya, di mana jurnal saya ini akan saya review dan akan saya melihat downstream processing 5 tahapan yang ada pada jurnal yang saya review ini, di mana jurnal yang akan saya review dengan judul Cell Wall Destruction and Biofilm Inhibitor of Marine Streptomycin Derivat Aeguiacillin in Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, yang akan nanti saya paparkan di dalam review jurnal ini. Yang pertama adalah menjelaskan terkait dengan jurnal yang saya pilih. Yang kedua adalah menjelaskan tujuan dari artikel ini. Dan yang ketiga adalah metode yang digunakan dalam artikel ini. Dan menjelaskan hasil penelitiannya dari artikel ini. Dan terakhir adalah akan saya menjelaskan terkait dengan tahapan downstream processing yang digunakan pada artikel ini. Ya, tujuannya adalah dari artikel ini adalah untuk melihat potensi antibakteri dan antibiofilm dari antibiotik anti-MRSA 8 O-metiltetramycin dari Streptomycin sp atau bakteri yang bersimbiosis dengan spon. Dan tujuan yang kedua untuk mengisolasi actinobakteri terhadap spon laut, di mana potensi menghasilkan senyawa aktif anti-MRSA dan potensi antibiofilm. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya dari spon laut Spirotella sp, ya, di mana spon ini proses pengambilannya dan akan dilakukan proses ekstraksi, dan di situ tahapan terakhir dari ekstraksi itu akan dilakukan fraksinasi dan akan dilakukan isolasi terkait dengan senyawa yang terdapat pada spon laut Spirotella sp. Dan dari hasil isolasi tersebut, ya, akan dilakukan proses terkait dengan proses pengujian, di mana butuhkan media Asimocitae atau IM dan isolat actomycet, di mana ekstrak dari spon tersebut dilakukan perlakuan ditambah dengan media sikloheximida 100 mikrogram per mililiter dan akan disentrifus dengan 5000 rpm dan akan diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 3-7 hari. Dan dari hasil inkubasi tersebut akan dicatat, ya, actinobacter berdasarkan karakteristik morfologinya. Nah, di sini akan didapatkan isolat, dan untuk isolat tersebut bisa bertahan dalam jangka panjang maupun jangka pendeknya. Nah, di sini isolat tersebut akan diawetkan 30% gliserol pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, ini tahapan-tahapan juga yang dilakukan adalah
anti-MRSA, screening of isolat strain, ya dari isolat Actinomyces tadi. Dan juga akan dilakukan karakterisasi dan identifikasi daripada morfologi. Nah, nanti dilakukan karakterisasi lalu diamati kultur yang berumur ya selama 14 hari untuk melihat morfologinya. Ada juga kita lakukan kultur karakterisasi di mana ekstrak ya dari isolat tadi ya, dari isolat tadi dilakukan proses penentuan warnanya. Di sini ditambah ekstrak main ekstrak agar ya, atau SP2 inorganik ya, SP4 dan pepton ekstrak troin agar SP6, SP5 dan ekstrak glukosa agar. Nah, di sini kita akan menentukan warnanya ya dari substrat Miscela aerial, dari spore mesh and pigment production. Nah, di sini juga akan dilakukan uji biochemical karakterisasi ya dari pengujian biokimia penghasil metabolik aktif. Ya. Nah, nanti dalam jurnal ini juga dilakukan produksi molekul anti-mRNA. Ya, di sini adalah penentuan metode fermentasi ya, metode yang digunakan di sini ya, fermentasi. Dan ini tahapan-tahapannya, dan dari tahapan ini didapatkan ekstrak metanolnya, senyawa organik diekstraksi. Terus dilakukan juga produksi molekul anti-mRNA. Nah, ini dari ekstrak metanol tadi yang didapat. Nah, ini bioaktivitas, diuji bioaktivitas. Ya. Nah, lalu selanjutnya dari ekstrak aktif tadi dilakukan uji bioaktivitas, dilanjutkan dengan vaksinasi. Nah, di vaksinasi di sini digunakan kolom, vakum atau KCKT. Nah, nanti dilakukan juga KLT ya untuk melihat hasil daripada ekstrak metanol tadi dan vaksinasi. Nah, di sini dari hasil pemisahan tadi akan dilakukan uji aktivitas anti-mRNA. Ya, aktivitas anti-mRNA di mana menggunakan metode difusi cakram. Nah, ini juga akan diuji antibakterial saya, di mana inkulasi kolom juga, dan di sini juga menggunakan HPLC ya untuk MRSA-nya, komisien ya, di sini menggunakan DMSO, penkomisin juga. Di inkubasi 37 derajat Celcius selama 16-20 jam. Dan selanjutnya dilakukan pengukuran ya dengan 620 nanometer multimeter readernya. Nah, di sini juga akan dilakukan uji screening of isolated strain-nya tadi. Nah, ini kinetic time scale-nya, melakukan molekul anti-mRNA tadi. Dan ada juga pengujian pollution of antibiopelem ya, uji aktivitas antibiopelemnya di sini. Jadi nanti hasil akhirnya dipresentasi dengan pengamatan biopelem ya, sampel OD kontrol ya, dengan pertumbuhan OD per kontrol pertumbuhan OD dikali 100%. Nah, ini proses uji hidrophobicity juga dilakukan, terus analisis permukaan sel dengan SEM dan APM juga, dan hemolisis esai ya, aktivitas senyawa anti-mRNA dilakukan proses pengujiannya. Dan yang terakhir juga dilakukan PT assessment in sepsis embryos. Ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pada
pengujian pada artikel ini. Nah, ini kita lihat dari masuk pada hasil dan pembahasan bahwa pertumbuhan pada media isolasi menunjukkan warna misela, pertumbuhan pada warna misela abu-abu merah muda dan pola misela substrat ya berwarna abu-abu. Kita perhatikan pada gambar satu ini. Nah, ini pada hasil identifikasi strain aktif berdasarkan morfologinya yang tadi kita lihat bahwa adalah physiological characterization streptomycin ya SBRK2 opdiperen ISP media. Nah, ini ada ISP1, ISP2 sampai pada ISP5 dan pepton iron agar, triton iron agar ya. Nah, ini kita lihat hasilnya pada tabel ini. Ya, di mana pada ISP4 adalah negatif. Dan biochemical analysis juga ada beta laktamase, production strain, streptomycin. Nah, ini hasilnya positif ya, kecuali methyl rate-nya di sini dan koagulasenya itu adalah negatif dari hasil tesnya itu ya. Dia hasilnya. Ya, ini juga isolasi senyawa aktif dari antibakteri. Nah, kita perhatikan bahwa dari ekstrak metanol ya, yang tadi dimurnikan dengan kromatografi kolom dan melakukan pemisahan fraksi aktif ya pada elusi 12, 13, dan 14 ya. Kita perhatikan pada gambar 2B ini ya, gambar 2 ini lakukan pemisahan dengan menggunakan KLT ya. Nah, dengan mendapatkan berjumlah 7 titik nilai RF-nya. Nah, di sini juga dilakukan uji difusi cakram menunjukkan bahwa fraksi dengan nilai RF 0,57 TS menunjukkan aktivitas anti-mRNA. Nah, kita lihat pada gambarnya di sini. Dan pada pengujian KLT bioautografi menunjukkan titik anti-mRNA pada lembar TLC-nya dikembangkannya, di mana deteksi berbasis warna INT menggunakan pengambatan menentukan warnanya. Ini coba kita lihat pada hasilnya pada grafik ini ya. Nah, ini juga hasil isolasi senyawa aktif pada bakteri juga ini. Nah, coba kita lihat di sini kita amati dalam analitik HPLC-nya ya pada gambar 3 ini fraksi aktif dikarakterisasi menggunakan LCM HRMS dan analisis LC-IMS dari puncak yang dimurnikan HPLC di elusi dalam puncak kromatografi ya, di mana TR-nya 236 menit menunjukkan massa molekul yang mana disimpulkan pada MC338,3421 ya. Nah, ini masing-masing spektrum ion positifnya ya, kita lihat ini hasilnya ya dari isolasi senyawa aktivitas antibakterinya. Kita lihat pada grafik ini. Nah, ini juga hasil dari aktivitas anti-MRSA-nya ya. Nah, ini dengan senyawa aktif ya menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap strain MRSA dan teridentifikasi ya sebesar 2 mikrogram per mili ya, sedangkan MBC yang merupakan konsentrasi minimum yang diperlukan untuk membunuh bakteri adalah 4 mikrogram per mililiter. Nah, kita lihat pada profil kinetik time scale dari senyawa 8 O-metyl streptomycin terhadap MRSA menunjukkan penurunan jumlah sel yang dapat hidup ya seiring dengan bertambahnya waktu. Ini terjadi penurunan. Ini kita lihat analisis permukaan sel dari uji pengambatan biofilmnya. Nah, di sini kita menggunakan mikroskop kekuatan atom digunakan untuk memvisualisasikan efek dari 8-O-metyl tetraglycine pada sel bakterinya. Ini coba kita perhatikan pada gambar ini ya, gambar 4 dan gambar 5 ini ya. Nah, morfologi sel dengan sel yang tidak diobati ya. Jadi yang diobati dengan yang tidak diobati. Nah, ini juga dari hasilnya senyawa 8-O-metyl tetraglycine berinteraksi langsung dengan komponen membran sel sehingga mengakibatkan kematian sel bakterinya. Yang kita perhatikan pada grafiknya. Ini juga analisis permukaan sel dan uji penghambatan biofilm. Nah, ini bakteri terhadap senyawa anti-MRSA diuji dan persen menghambat
penghambatan. Nah, lalu penghambatan pembentukan bioplon yang bergantung pada dosis ya. Yang coba kita perhatikan pada gambar ini, di mana menunjukkan bahwa aktivitas antibiotik yang disignifikan berkisar antara 52,85% hingga 86,64% penghambatannya. Nah, ini kita lihat pada gambar 6 ya. Nah, ini juga pada analisis biofilmnya juga. Nah, dan uji hemolisis esai and toxic zebrafish embryos ya. Nah, ini LC50-nya tersebut pada 146,67 mikrogram per mililiter dan 100 mg mililiter ditentukan sebagai konsentrasi maksimum ya. Jadi pada hasil ini tidak mematikan, artinya tidak toksis ya dari hasil pengujian ini. Nah, ini kesimpulannya bahwa senyawa dari 8 O-methylstreptomycin menjadi kandidat potensial untuk pengembangan ya antibiofilm melawan patogen yang resistensi terhadap obat. Nah, ini strain SBRK2-nya, Streptomycin logisporover, memiliki senyawa anti-MRSA 8-O-methylpseudocin, di mana antibiotik anti-MRSA ini menunjukkan aktivitas anti-MRSA dengan potensi antibiofilmnya. Ya, dari jurnal tadi ini adalah terkait dengan proses ya, bahan kajian ya dari jurnal ini, dari artikel ini, di mana berdasarkan tahapan downstream processing ya, mulai dari pemisahan solid liquid, pelepasan produk intraseluler, pemekatan, pemurnian dengan kromatografi dan formulasi. Nah, pada jurnal ini yang tidak ada dalam 5 tahapan itu adalah pelepasan produk intraseluler yang tidak digunakan dalam ini, dan juga formulasi ya, itu tidak digunakan pada artikel ini. Yang digunakan di sini adalah pemisahan solid liquid ya, dan pemekatan dan pemurnian dengan kromatografi. Itu yang digunakan. Nah, kita lihat di sini ya, pemisahan solid liquid pada artikel ini ya, itu adalah tahapan pemisahan solid liquid pada penelitian ini digunakan untuk pemisahan ekstrak sponnya, yaitu pasien cair dengan endapan ya, dengan menggunakan tadi ada tahapan-tahapannya yang awal tadi kita lihat ya, di sentrifus ya, disterilkan ya, lalu difiltrat dengan ukuran pori 0,2 mikrometer ya, dan pada metode pemisahan liquid ini dengan menggunakan sentrifus sangat efisiensi dan memisahkan bahan padat cair ringan dan cair berat secara efisien. Nah, ini yang digunakan pada tahapan pemekatan itu adalah biochemical characterization dan production of anti-MRSA molekul ini. Ini yang digunakan untuk menghilangkan sebagian besar pelarut ya, di mana pelarut metanol tadi pada ekstrak dan konsentrasi senyawanya. Dan pemurnian dengan kromatografi. Nah, ini pemurnian dengan kromatografi ini pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan pemurnian dengan kromatografi. Pemurnian awal dengan kromatografi kolom, pemisahan lanjutan dengan KLT ya, terus uji bioautografi ya, langsung pada KLT, dan pemurnian lebih lanjut dengan PHPLC, konsentrasi cair fase terbalik ya, dan pemeriksaan kemurnian dengan HPLC juga dianalisis dan karakterisasi menggunakan CHRPC kromatografi ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan, 3 tahapan ini yang pada jurnal atau artikel yang saya angkat ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait dengan artikel ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.